Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum jami'an ayyuhal hudurul kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wal amali bihima ala fahmi salafil ummah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu rabbul jalali wal izzah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mutafarridu bihaqqil ibadah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila Allah bil hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. All praises be to Allah, the Lord of the world, the Master of the day after, the King of the kings, the Creator of everything in this universe. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has brought us from darkness era to lightness era until we can get meeting together in the face to face in this opportunity. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, yang dengan nikmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh gelapnya kesyirikan dan kehinaan menuju zaman yang penuh dengan cahaya keislaman dan kemuliaan hingga detik ini. Sa'adat Raisil Madrasatil Aliyah Bima'hadil Irsyad Al-Islami Tanjaran Thamin Martapura, Al-Ustadz Baginda Hasan Fahriansyah Hafizahullah Wara'ah. Your Excellency, Chief of Tahfiz Coordinator Al-Ustadz Ridho Wijaya Hafizahullah Ta'ala. Yang terhormat Bagian Kesantrian Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, Al-Ustadz Abdurrahman SPDI. Sa'adat al-Musyrifin At-Tullabul Khidmah. Honorable Member of Student Organization. Yang kami banggakan dan kami cintai, santri-santri Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, serta para pendengar dan pemirsa Radio Gema Madinah yang semoga dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu al-an fi fursatin tayyibah taltaquna al-an ma'a barnamaj fi iftitahil muhadaratil usbu'iyyah allati tuqimuha rijalu qismil ibadah at-tabi'ah li Ma'hadil Irsyad Al-Islami Tanjaran Thamin Martapura. In this beautiful night, we will watching the agenda. In this agenda has made from worship section that is public speak opening. Pada malam hari ini, kita akan membuka dan meresmikan acara Muhadarah Usbuiyah yang kedua kalinya yang diselenggarakan oleh Osba Bagian Ibadah tahun 2023. Insya Allah, acara pembukaan Muhadarah Usbuiyah ini akan memberikan contoh dan menjelaskan apa itu Muhadarah Usbuiyah dan apa saja kegiatan di dalamnya. Wa nasta'dhinukum li ajli husnil bidayati hadhil munasabah li taqdimi ayatin minal Qur'anil Karim yatluha ala masami'ikum at-talib Dafar Lutfi Rahman wa mutarjim li tilawatihi Talib Muhammad Nabil Yusuf Al-Ghazali wa huwa min as-saf ats-tsani al-'aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para Rasul itu pertolongan kami. Lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashkuru lakuma wa aqulu jazakumallahu khair. The next agenda is greeting for our teacher Al-Ustadz Baginda Hasan Fahriansah, and he is head of senior high school. The time is yours.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita semua hormati, Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, Al-Ustadz Abdul Rahman. Yang kita hormati Koordinator Tahfidzul Quran Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, Al-Ustadz Muhammad Ridha Wijaya. Yang kami banggakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, para panitia penyelenggara acara pembukaan muhadharah usbu'iyah malam hari ini, dan yang juga kami banggakan dan juga cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 I'dad Muallimin, 1 Mutawassithah sampai 3 I'dad Muallimin, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita banyak nikmatnya, yang diantaranya yang sedang kita rasakan sekarang adalah nikmat berkesempatan untuk belajar bagaimana menyampaikan ilmu yang kita dapatkan. Mungkin tidak semua di antara kita, di antara antum, yang menyadari apa pentingnya belajar muhadharah, belajar menyampaikan ilmu di hadapan manusia. Maka oleh karena itulah pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan yang diberikan kepada Ustadz akan sedikit menjelaskan apa sebetulnya tujuan dari acara Al-Muhadharah Al-Usbu'iyah ini. Mungkin tujuan versi Ustadz berbeda dengan versi penyelenggara dan seterusnya, tapi ini adalah tujuan yang tidak mungkin kita pungkiri. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tujuan utama kita mengikuti kegiatan, mengikuti acara, mengikuti program Al-Muhadharah Al-Usbu'iyah, tujuan utamanya adalah menjadi seorang penuntut ilmu yang pandai menyampaikan ilmunya. Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Kenapa ini dijadikan sebuah program mingguan yang harus antum ikuti? Karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat terhadap orang yang bisa menyampaikan ilmu itu tinggi. Apalagi kalau kita perhatikan sekarang itu, ya, begitu deras arus konten-konten di sosial media yang waliyadzubillah melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bejogetnya lah, yang buka auratnya lah, yang mengajak kepada kemaksiatannya lah, bahkan yang mengajak tertawa menertawakan agama lah, dan seterusnya. Nah, ini kalau seandainya tidak diimbangi, bahkan tidak dikalahkan oleh para penuntut ilmu yang pandai menyampaikan ilmunya, maka yang berbahaya adalah generasi muda, khususnya generasi muda bangsa Indonesia.
Ya masa antum bayangkan saja kalau ternyata wal iyadzubillah ya pergi ke suatu tempat ada orang joget. Pindah tempat lain joget lagi. Ini enggak habis-habis. Ya, maka perlu ada seorang penuntut ilmu yang menyampaikan ilmunya dengan pandai, dengan cara yang baik sehingga orang bisa paham. Ini tujuan utama kenapa kita mempelajari al-muhadharah. Bagaimana caranya menyampaikan ilmu, karena tidak mudah. Ya. Meskipun tidak semua dari antum ketika lulus di sini nanti akan menjadi dai. Ya. Tapi tidak salahnya mempelajari hal yang bermanfaat, karena siapa tahu di masa mendatang mau tidak mau antum harus terjun sebagai dai. Niat awal mungkin antum nggak mau jadi dai. Ulun Ustaz mau jadi pengusaha macam-macam, pengusaha mebel, pengusaha batu bara. Ya. Ulun mau jadi pebisnis, ulun mau jadi pemain bola, memecahkan rekor transfer termahal Ustaz. Macam-macam. Pokoknya ulun tidak mau jadi dai. Itu cita-cita kita sekarang. Tidak pernah tahu kita beberapa tahun ke depan ternyata masyarakat memerlukan seorang dai, dan mereka tahu ada si fulan dulu pondok, ya dulu mondok di Bakkah di Piat 8. Kita akan andalkan dia. Nah kalau antum ya muhadharah usbuiyahnya bolong-bolong, tidak pernah tahu bagaimana cara menyampaikan ilmu, maju ke depan hao-hao. Ya. Bingung. Ini memalukan. Ya. Kalah sama orang yang menyuruh kepada keburukan, menyuruh kepada kemaksiatan. Nah, maka itu tujuan utamanya. Sehingga kita harus mau berusaha lebih keras supaya sampai ke tujuan utama. Kalau sudah bekerja keras, berusaha keras, ternyata qadarullah belum sampai ke tujuan utama, paling tidak ada satu hal yang akan antum dapatkan, dan ini juga akan bermanfaat. Mau antum jadi dai atau bukan, hal yang minim ini yang tidak bisa, yang gara-gara antum tidak bisa sampai tujuan utama, ya, antum akan dapatkan hal yang minim ini, yaitu kesiapan mental saat menghadapi orang banyak. Ya, antum mau jadi pebisnis, suatu saat antum akan berhadapan dengan orang. Pasti antum akan ngobrol. Ya. Antum ingin jadi atlet olahraga, pasti akan berhadapan dengan orang. Kalau antum tidak bisa menyiapkan mental, tidak bisa mengatur mental, tidak siap dirinya, ya, maka antum akan mudah tenggelam, akan mudah kalah. Maka oleh karena itulah, ya, Ustadz secara pribadi dan sekaligus mewakili bidang pengajaran i'dad lughawi dan i'dad muallimin sangat mendukung program atau acara atau kegiatan al-muhadharah al-usbu'iyah. Bahkan bisa saja tidak menutup kemungkinan Ustadz akan minta rekap presensi, absensi, khususnya santri ILM yang sering goib, akan ada tindak lanjutnya. Ya. Bisa saja. Ya. Yang jelas ini adalah acara yang bermanfaat. Ustadz secara pribadi mendukungnya ya, sebisa mungkin. Tinggal bagaimana kita manfaatkan kesempatan ini, ya, kesempatan yang tidak mudah untuk kita temukan ini dengan baik. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga acara ini, ya, program ini ke depan bisa berjalan dengan baik secara konsisten. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dalam mengikuti acara ini setiap pekan. Ini yang bisa disampaikan, salah kurangnya ulun Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya
yaitu sambutan dan peresmian acara Muhadarah Usbu'iyah oleh Mu'alim Rafli Aulia Rahman sebagai anggota OSBA Ketua Bagian Ibadah, yang insya Allah juga menjelaskan apa itu Muhadarah Usbu'iyah dan apa saja kegiatan di dalamnya. Kepada Mu'alim Rafli Aulia Rahman, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Irsyad Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, Al-Ustadz Baginda Hasan Fahriansah. Yang terhormat Koordinator Tahfiz Pondok Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, Al-Ustadz Ridho Wijaya. Yang terhormat Kesantrian Pondok Al-Irsyad Tengaran 8 Martapura, Al-Ustadz Abdurrahman. Yang terhormat para rekan OSBA 2023-2024. Yang terhormat para musyrifin, dan yang ana cintai dan kami banggakan, seluruh santri Pondok Al-Irsyad Tengaran 8. Bismillahirrahmanirrahim. Muhadarah Al-Usbu'iyah, ana akan menjelaskan apa itu Muhadarah Al-Usbu'iyah. Muhadarah Al-Usbu'iyah adalah sebuah seni dalam menyampaikan sesuatu penyampaian, bagaimana seorang bisa simpatik dan mengambil apa yang kita sampaikan. Terlebih lagi, kita adalah seorang santri Al-Irsyad Tengaran 8, seorang yang akan menjadi duta-duta Islam di seluruh dunia, yang siap mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Seandainya kita tidak memiliki mental dalam hal ini, tidak ada latihan Muhadarah Al-Usbu'iyah, bagaimana kita seorang santri Al-Irsyad Tengaran 8 yang mana memiliki ilmu tapi tidak dapat menyampaikannya. Wa iya'udzubillah. Oleh karena itu, Muhadarah Al-Usbu'iyah sangatlah penting. Dan Muhadarah Al-Usbu'iyah adalah tempat membangunkan singa-singa mimbar yang tertidur. Karena apa? Di Muhadarah Al-Usbu'iyah inilah antum mengeluarkan bakat-bakat antum, jiwa-jiwa antum, orator-orator muda yang tidak nampak di Muhadarah Al-Usbu'iyah inilah kita latihan dan melaksanakan apa yang kita tidak memiliki tempat untuk melakukannya. Di Muhadarah Al-Usbu'iyah adalah tempatnya. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Dengan ini maka Muhadarah Al-Usbu'iyah tahun 2023 resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Anda tutup, ada beberapa peraturan yang ingin Anda sampaikan. Muhadarah Al-Usbu'iyah dilaksanakan pada hari Selasa dan muhadir batas minimal adalah 4 menit dan maksimal 5 menit. Dan muhadarah juga kami persingkat menjadi 30 menit saja. Jadi antum jangan berlambat-lambat, dan juga yang melanggar peraturan Muhadarah Al-Usbu'iyah akan kami beri sanksi. Oleh karena itu diharap antum agar mempersiapkannya. Yang ketiga adalah peraturan baru bagi yang sakit diharap untuk mengambil
kartu izin yang akan dijelaskan oleh muallim-muallim antum nantinya. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهنا الآن سيتقدمون بين أيدينا الطلاب أخيارهم اصطفيناهم واجتبيناهم ليكونوا قدوة للآخرين. فندعو الآن المحاضر الأول الطالب محمد نور إحسان، وهو الطالب من الصف الثاني العالية، وسيلقي أمامنا جميعا خطبة عربية، والفرصة الآن له. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفضيلة، جميع الأساتذة العزة، أصحاب السعادة، رؤساء الجلسة، ويا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أنعم علينا بشتى النعم. إن كنا لها شاكرين فلنا المزيد والسلام، وإن كنا لها كافرين فحق علينا العذاب والملام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والعز والجبروت، يا من تهل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد. يا حي يا قيوم، أنت العليم بما ابتلين به وأنت عليه شاهد، فرج لهولك كربنا يا من له حسن العواعد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أعزني الله وإياكم جميعا. كما عرفتم، كنا الآن في زمان تتقدم فيه الحضارة، وكثير من الناس فيه ليس لديهم الأخلاق، وما يهتم الناس بأخلاقهم وآدابهم، بل هم يأسون الله في أرضه، وما يطيعون ما أمر الله ورسوله، حتى يكذبوا بما جاء من القرآن والحديث. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فانظروا إلى بلادنا اليوم، ذهب فيه الحياء، وقد عم الاختلاط بين الذكور والإناث حتى كأنهم جنس واحد. سبب الزنا يحدث في أي مكان، والخمر والقمار ينتشران في شتى الجهات، والمفاسد الأخرى التي تهدم شباب هذا الوطن. فكيف إذا طال هذا الأمر وهم عليه دائمون؟ أنتم تعرفون الجواب. فيا شبان الهالي وأباء المستقبل، ابذلوا وسعكم في أن تقتدوا بالناس صالحهم، وتهتدوا بالمؤمنين خيارهم، وتتشبهوا بالقوم أفاضلهم وصفوتهم، لأننا في زمان ساءت فيه الأخلاق، وقل فيه الحياء، وهن العلم والعلماء. ليس غريبا عندما سامعنا قول القائل: الصاحب الساهب. نعم، الصاحب ليس بصاحب، بل الصاحب صاحب الدنيا والآخرة. فيا معشر الشباب، اعلموا أن من تقواه أن تتخلقوا بكل خلق جميل، وتنزهوا أنفسكم عن كل خلق رذيل. فإن العبد لا يزال يترقى بأخلاقه العالية، ويرتفع بآدابه السامية، وحسن الخلق يرتقي بصاحب إلى الدرجات العالية من الإيمان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Fanabiyuna uswatuna wa qudwatuna fil ibadati wal akhlaq wa jami'a nasiril hayah. Fa innahu law kana al jamal ala surati insan fa innal jamala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala ay yu'ida izzatana kama kunna wa yuhassina akhlaqana wa yudkhilana jannatahu ba'da an taqabbala ma minna. Hadza wa qad qarubna minan nihayah fal haqqu kulluhu lirrahman wal khata'u minni wa minasyaitan wa astasmihukum ala ma minni minal akhta'i waz zalal fallahu wahdahul mutafarridu bil jalali wal kamal. Akhirul kalam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. For our instructor, Ahmad Faujan Riyadi, and he is from class 3 of Senior High School, and he is Chief of Language Development Center. The time is yours. Amanah. Bismillah, in the name of Allah, the most precious and the most merciful. The greeting is beginning of anything in this universe. The greeting is fundamental of big dreams and big ideas. And the greeting is first step for unification, our Muslim brothers. So please answer my greeting by greatness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. All praises be to Allah, the Lord of the world, the master of the day after, the king of the king and the creator of everything in this universe. Peace and salutation be upon to our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from darkness era to lightness era until we can get meeting together in this beautiful meeting, face to face together in this beautiful place and beautiful chance. My name is Ahmad Fauzan, and I'm from Language Development Center. Let me to deliver my speech in front of you all by the title, The Moral. The moral is the character. The character is the attitude. At the time Yun felt its hope, we have come into a period in which technology is growing rapidly. People can get information easily, quickly, precisely, accurately, and simply, especially for young men. We know that the youth is an extremely important asset to the development of a nation. We know that 10 youths can shake the world, but 10 old men can only dream of shaking the world. Syekh Mustafa Al-Ghalayaini say, Inna fi aidi syubban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. The technology today is very beautiful and very helpful, but we see the phenomenon, rare phenomenon, strange but true phenomenon. What that? This is nightmare, cancer, peasant of this country. What that? We can say that the young generation today is disaster. The young generation today is disaster, is broken. Sex, freedom, fighting anywhere, drugs anytime. Human nature today is so far from the nature of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Human character today is so far from the character of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
That's the reason why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been sent. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Liutammima salihal akhlaq. Because the distraction of the attitude is the beginning of the destruction of this country. Maybe that's all from me. I'm so sorry for my mistake. Thanks for your nice attention. And finally, I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhadir berikutnya yang akan membawakan pidato berbahasa Indonesia, Al-Akh Maftu Faudan Syafiq, dan ia berasal dari Palangkaraya. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Pencipta, Pengatur, Pemilik alam semesta, yang mana dengan nikmat-nikmatnya lah kita dapat berkumpul, berhadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Tak lupa salawat berbingkai salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kerabat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari akhir kelak. Saudara-saudara seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengkaji, mengingat bahwasanya ada suatu amalan yang mana amalan ini tidak memerlukan waktu tetap, juga tidak memerlukan tenaga yang kuat. Suatu amalan yang begitu ringan untuk dilakukan, namun berat di timbangan. Amalan apakah ini? Ya, amalan ini ialah zikrullah ta'ala. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara seiman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya amalan berzikir ini memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu besar. Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samaki, fa kaifa as-samaku kharijal ma'i." Hati itu membutuhkan zikir sebagaimana ikan membutuhkan air, maka bagaimana keadaan ikan jikalau di luar air? Saudara-saudara seiman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kalimat-kalimat zikir ini memiliki keutamaan yang begitu besar, sehingga di sini ana akan menyebutkan dua kalimat di antara kalimat-kalimat zikir yang memiliki keutamaan yang besar. Kalimat yang pertama ialah kalimat la ilaha illallah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhaluz dzikri la ilaha illallah." Sungguhnya zikir yang paling afdal, zikir yang paling baik ialah kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Kalimat yang berikutnya ialah kalimat istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al-istighfar." Pada setiap penyakit pasti mempunyai obat, dan obat dari segala dosa ialah istighfar.
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dari segala kegundahan dan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka dari begitu banyak keutamaan berzikir ini, hendaklah kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di berbagai aktivitas keseharian kita. Hendaklah kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala kita susah maupun dikala kita senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillah tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fis syiddah." Ingatlah Allah, jagalah Allah, niscaya kau akan mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Allah dikala kau senang, pasti Allah akan mengingatmu dikala kau susah. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama salafus salih rahimahullah taala pernah berkata, "La yakhruju min fika illa yadullu ala ma fika." Tidaklah keluar satu pun dari mulutmu kecuali itu menunjukkan apa yang ada di dalam dirimu. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita agar selalu senantiasa berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Salah satunya ialah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang keluar dari mulutmu ialah gambaran dari dalam dirimu. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Wa akhiru da'wana summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pidato 3 bahasa di acara pembukaan dan peresmian Muhadarah Usbu'iyah. Memasuki ke acara yang terakhir yaitu penutupan. Demikianlah acara pembukaan dan peresmian Muhadarah Usbu'iyah. Semoga dengan acara Muhadarah Usbu'iyah ini bisa mengembangkan bakat santri dalam berpidato. Kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Kami bertiga Muhammad Farhan, Muhammad Akbar Saputra, Wa ana Muhammad Hafiz Bukhari. meminta maaf apabila ada salah kata dalam berucap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa arju litullab ay yabqa fi hadzal masjid. Naam. Wa ba'da hadha sayudhkar يعني سيوزع الفرق لمحاضرة الأسبوعية. نعم شكرا. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات
وبلطفه تستر العيوب وزلات ثم الصلاة والسلام على أفضل المخلوقات نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الممات أما بعد. Baik, berdirinya kami berdua di sini untuk membacakan firqah atau kelompok-kelompok muhadarah usbu'iyah. Maka diharapkan bagi antum semuanya untuk mendengarkan dengan seksama. Baik, ana mulai, bismillah. Kelompok pertama bersama Ustadz Kandi dan Mu'alim Rafli dan Mu'alim Rafif. Anggotanya yaitu Ali Zain Muttaqin, Ahmad Ridwan Afif, Muhammad Fatih Rizki Abdad, Ahmad Fahri, Muhammad Rifaldi Rahman, Muhammad Zahabi, Muhammad Ziyad, Muhammad Satria Wibowo, Ahmad Khadafi Maulana Ali, Bilal Firdausi Basqara, Muhammad Fadil, Ahmad Siddiq, Abdul Muhsin Ibrahim, dan yang terakhir Akhdan Ardana Ansari. Kelompok kedua bersama dengan Ustadz Haikal Talib dan muallimnya adalah Ilham Abdul Khaliq. Yang pertama Muhammad Fayaz Al-Dias, yang kedua Naufa, ketiga Abdul Ghanim Ar-Rashid, keempat Faiz Mubarak, 5 Aditya Faizal Rahman, 6 Muhammad Rizki Anugrah, 7 Rehan Dede Fadilah, 8 Dafa Karunia Akbar, 9 Hafidh, 10 Muhammad Hafiz Mumtaz, 11 Muhammad Rafiq Mustafa, 12 Muhammad Anas Al-Ghifari, 13 Ikhwanul Alif Syahril, 14 Azhar Piliang, dan yang terakhir 15 Abdullah Abu Syarul Farol. Kelompok ketiga bersama Ustadz Firas dan Akh Nabil dan Zulkarnain. Yang pertama yaitu Adam Isratun, Muhammad Rafi, Getsa, Muhammad Hafid, Ammar, Fayyad Abdul Hanan, Aiman Khairullah, Aid Abdurrahman Al-Fauzan, Riyawan Daru Pratama, Mifzal, Nabil Ahmad Ruhbani, Fadil Rauf Putra Abadi, Abdullah Ahmad Azam, Muhammad Hafidh Furqan. Kelompok 4 bersama dengan Ustadz Muhammad Subuki dan Mu'alim Irsyad Mubashir. Diam, semuanya diam dan dengarkan dengan baik-baik. Yang pertama Faisal, Hasyam Meka Irfani, Muhammad Zaini Maulidan, Muhammad Aksan Dinejat, Muhammad Razan Zakwan, Andin Hasan Fadillah, Razan Muhammad Ihsan Siregar, Muhammad Alif Rahman, Kevin Anugrah Pratama, Abdullah Ahmad, Muhammad Rafa, Rizky Al-Bukhari, Ramon Arkan Adifa, Ahmad Yazid, dan yang terakhir Muhammad Nahsya. Kelompok kelima bersama Ustadz Bima dan Mu'alim Farhat dan Mu'alim Stephen Lee. Ali Azhar, Muhammad Rafa, Muhammad Nur Zaini Ghani, Fatih Ri Fainsyah, Angelo Cicio Aulia Kumayas, Muhammad Ridho, Muhammad Rasya Fadila, Azka Danis Ahmad, Aqil, Anas, Muhammad Aditya Fauzi, Jan Aulia, Yahya Al-Mahrus, dan yang terakhir Muhammad Alif Naswan Maidi. Kelompok ke-6 bersama dengan Ustadz Iqbal Talib dan Mu'alim Ahmad Fauzan Riyadi. Yang pertama Muhammad Raja Putra, Rizky At-Toilah, Hamdan Faturrahman Hanif, Muhammad Naufal Hanif, Ahmad Ilham, Arsi Muhammad Fajri, Muhammad Yusuf Alif Al-Ghifari, Ahmad Izya Ramadhani, Abja Muhaini, Muhammad Dwi Febrianto, Muhammad Nabil, Muhammad Hizami Fawas Ar-Rahman, Zaidan Fawas Mu'tasim, Muhammad Syafiq, dan yang terakhir Izis Gaza Palestin. Taib, sekarang insya Allah anak akan baca dengan cepat, jadi semuanya perhatikan dengan seksama, dengarkan baik-baik. Kelompok ketujuh bersama Ustadz Nizar dan Mu'alim Hafiz Bukhari. Yang pertama Maftu Fauzan Syafiq,
Raffi Pratama Hafid, Ahmad Fauzan Fadilah, Arya Bangkit Prasoja, Hamid Fahiri, Muhammad Rasya, Muhammad Ismanullah, Adwa Wadhan, Muhammad Zidani Adila Munajat, Zaki Almer Yusuf, Nadir Fadila Rasya, Muhammad Hanif Al-Hafiz, Ahmad Ziki Almer Al-Khalifi, Muhammad Sultan Azizi. Kelompok 8, Ustadz Aufan Mafazi, Mu'alim Muhammad Rafi Akbar dan Muhammad Izzuddin Ali. Yang pertama, Lukman Hakim, Muhammad Alfi Syahrin, Bagas Dwi Rizki, Muhammad Ridho, Ar-Ridho Sacio